Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Kita memulai hari ini dengan hari yang penuh bahagia, hari yang penuh dengan sukacita. Hendaklah kitanya patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau membawa nyanyian pujian kami yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Engkau. Kami mau mengucap syukur sebab Tuhan sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami mau mengagungkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih. Kami memuji Engkau, Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang penuh dengan kasih, yang rela berkorban buat kami. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami mengucap syukur ya Allahku, ya Allahku, ya Allahku. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan, diagungkanlah nama-Mu yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah nama Tuhan. Engkau anak domba Allah yang berkorban buat kami. Haleluya, haleluya. Kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih-Mu. Engkau yang turun sendiri kepada kami, mengorbankan nyawa-Mu buat kami. Kau menebus kami dengan darah-Mu, dengan darah-Mu, dengan darah-Mu di atas kayu salib. Kau menebus kami, Kau menebus kami. Ya Ralaba, ya Ralaba, sikiri ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Selalu ingin memandang Engkau Tuhan. Kami mau memandang Engkau, hanya memandang kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Yesus Kristus
Kristus Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Dan jiwaku ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Mahaku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, lalukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Terima kasih, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Kau berkorban bagi kami, Kau berkorban bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami, nyanyian kami, dari hati kami, dari hidup kami untuk Engkau Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kami sadar bahwa kami berharga. Engkau sudah berkorban. Kau menyerahkan nyawa-Mu buat kami, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, layak disembah. Engkau Yesus. Engkau Yesus Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau dengar firman. Biarlah Tuhan, Kau mengubah kami lewat kuasa firman. Biarlah firman-Mu yang berkuasa itu mengubah hidup kami.
memberi damai sejahtera, memberi ketenangan bagi hati kami, bagi jiwa kami, bagi roh kami. Kami siap untuk mendengar firman. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam kasih Kristus. Sungguh satu sukacita pagi ini kita boleh datang kepada dalam hadirat Tuhan mendengarkan sabda firman Allah. Nah saudara, pagi ini kita akan mendengarkan renungan singkat tentang satu tema yaitu Hinam. Nah saudara, suatu kali ada seorang anak kecil yang ingin memberikan hadiah pada hari ulang tahun mamanya. Tetapi masalahnya dia tidak punya uang. Kemudian dia melihat di meja ada dompet mamanya tertinggal di situ. Kemudian dia mengambil dompet itu dan mengambil isi uang yang ada di dalam dompet. Dia kemudian berinisiatif, dia membeli barang dan akhirnya dia bisa memberikan hadiah dengan bangga hati kepada mamanya di hari ulang tahun mamanya. Nah saudara, rupanya yang tahu kalau mamanya ulang tahun bukan cuma dia. Adiknya juga tahu kalau mamanya akan berulang tahun. Nah berminggu-minggu jauh hari sebelum hari ulang tahun mamanya, adiknya ini berinisiatif. Dia mulai menyisihkan uang jajan, dia mulai menabung. Bahkan kalau perlu dia tidak makan di sekolah, hanya demi bisa mengumpulkan uang untuk bisa membeli hadiah buat mamanya. Dan akhirnya adiknya ini bisa memberikan hadiah tepat di hari ulang tahun mamanya dengan senang hati. Saudara, kalau kita melihat dari kakak beradik ini, mana di antara mereka berdua yang memberikan hadiah yang lebih bernilai? Bukan dilihat dari harganya, bukan dilihat dari wujud barang yang diberikan. Tetapi kalau kita melihat dari seberapa besar upaya yang dilakukan, maka kita akan sepakat bahwa adiknya ini memberikan barang yang lebih bernilai bagi mamahnya yang sedang berulang tahun. Kenapa kita bisa memberikan penilaian bahwa adiknya ini memberikan hadiah yang lebih bernilai? Karena adiknya ini sampai harus menyisihkan uang jajan, dia harus menabung, bahkan kalau perlu nggak usah makan. Yang penting bisa memberikan hadiah pada hari ulang tahun mamanya. Nah saudara, inilah yang disebut dengan suatu pengorbanan. Ada suatu harga yang harus dibayar. Namanya juga pengorbanan, harus ada korban. Kalau tidak ada korban, tidak ada harga yang harus dibayar, tentunya kita belum memberikan pengorbanan. Itu sebabnya yang disebut dengan pengorbanan, itu seringkali identik dengan kita kehilangan sesuatu yang berharga. Misal kita harus kehilangan waktu, kehilangan harta, kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang nyaman buat diri kita demi orang lain. Dan itu kan disebut dengan pengorbanan. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita memberikan korban bagi apa yang kita hargai, apa yang kita mau korbankan. Tapi percayakah saudara bahwa seringkali dalam hidup kita melakukan hal-hal yang seperti anak yang pertama tadi lakukan. Kita datang pada Tuhan tapi tidak memberikan pemberian yang berharga yang bisa diterima oleh Tuhan. Tetapi saya mau angkat satu kisah yang menarik, ada seorang yang memberikan dengan satu sikap yang berbeda. Orang ini bernama Daud. Mari kita baca dulu dalam ayat 2 Samuel 24, ayat yang ke-24. 2 Samuel 24, ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Allah. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu, Daud membeli tempat pengirikan dan lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Nah saudara, pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Raja Daud untuk membuat mezbah korban bakaran dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan di lembah pengiripan milik daripada Arauna.
Dan Arauna memberikan kepada Daud semuanya itu dengan gratis. Daud tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar, mendirikan tempat korban bakaran bagi Tuhan. Tetapi yang menarik adalah Daud menolak apa yang diberikan Arauna. Bahkan dia mengatakan, kalau aku tidak mau memberikan korban persembahan kepada Tuhan Allahku dengan tidak membayar apa-apa. Nah, kata tidak membayar apa-apa ini dalam bahasa Ibrani dikatakan hinam, atau sesuatu yang gratis, sesuatu yang cuma-cuma, yang sesuatu yang tidak ada harganya. Nah, hubungan antara Daud dengan Tuhan Allahnya, Daud tidak mau membuat suatu hubungan yang tidak ada harganya. Artinya tidak ada pengorbanan, tidak ada sesuatu yang harus dibayar harganya untuk melakukan hubungan dengan Tuhan. Nah, seringkali orang hanya memberikan sesuatu, tidak peduli memberinya dari mana, dapatnya gimana, caranya gimana. Yang penting sudah memberi. Tapi kalau Daud itu ingin memberikan sesuatu, tetapi di dalamnya ada pemberian dengan pengorbanan yang nyata yang dia berikan. Nah, kalau kita melihat sikap Allah ketika mengorbankan Yesus supaya kita dihapuskan dari hukuman kekal, maka demikian pula yang kita lakukan kepada Tuhan. Sama seperti yang Daud lakukan kepada Tuhan Allahnya, yaitu memberikan sesuatu dengan suatu pengorbanan yang ada di dalamnya. Kalau kita sampai saat ini masih sangat sulit, sangat susah memberikan waktu untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui saat teduh kita, mungkin kita hanya memberikan sisa-sisa waktu, atau bahkan tidak sempat punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalaupun bersekutu kita terpaksa, itu berarti suatu pemberian yang belum mengeluarkan harga pengorbanan. Bisa jadi itu seperti hinam. Tetapi kalau kita memberikan sesuatu pada Tuhan dengan misalnya kita memprioritaskan waktu bagi Tuhan, kita berdoa, bersaat teduh, merenungkan firman, memuji, menyembah Tuhan, dengan memberikan waktu secara spesial bagi Allah, itu hal yang berbeda. Bukan hanya asal saja ketika kita ada waktu, baru kita mau menyembah Tuhan. Artinya itu suatu pemberian yang tidak ada harganya atau tidak bernilai karena tidak ada pengorbanan yang kita berikan. Pengambilan keputusan, ketika kita mengambil keputusan, baik untuk kita sendiri maupun keluarga, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah keputusan itu hanya untuk diri kita, ataukah itu untuk kepentingan Tuhan? Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tentunya kita melakukan keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, itulah yang disebut dengan satu keputusan, dengan di dalamnya ada pengorbanan yang diberikan karena Tuhan layak menerima semuanya itu. Nah, saudara, Tuhan tidak pernah berhitung untung rugi dengan kita. Hanya kita yang sering berhitung untung rugi dengan Tuhan. Tuhan juga tidak pernah melihat nilai nominal kita yang apa yang kita berikan untuk Tuhan, tapi kita yang sering melihat segala sesuatu dengan nominal, apa yang ada di dalam apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Nah, Tuhan itu ingin melihat hati kita. Tuhan tidak memaksa, tetapi seberapa besar kerinduan kita, seberapa dalam kerinduan kita untuk memberikan korban bagi Tuhan, tentunya Tuhan melihat semuanya itu. Nah, kita melihat ketika Yesus untuk memberikan nyawanya bagi kita semua, diselamatkan dari hukuman kekal, maka dia memberikannya dengan kerelaan hati. Nah, sejauh ini apakah kita melayani dengan kerelaan hati, ataukah kita melayani dengan rasa terpaksa? Ataukah ketika kita memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, apakah kita memberi dengan sukacita, ataukah kita memberi dengan berat hati? Saudara, apapun juga yang kita lakukan ketika kita berkorban bagi Tuhan dan memberikannya dengan kerelaan hati, maka percayalah Allah akan campur tangan dalam apapun yang senantiasa kita lakukan, dalam perkara apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika hati kita sungguh-sungguh mau memberikan dengan kerelaan hati, memberikan dengan sukacita, walaupun itu harus ada pengorbanan, walaupun itu harus bayar harga,
Namun Tuhan tidak pernah menutup mata atas apa yang kita kerjakan dengan hati yang penuh dengan kerelaan hati. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Apa yang kita lepaskan, tentunya juga kita akan menerima campur tangan Tuhan. Lebih daripada apa yang kita lepaskan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak memaksa, Tuhan memberikan pilihan. Tapi ketika kita memilih untuk hidup perkenanan dalam perkenanan Tuhan, kita memberikan pengorbanan dengan kerelaan hati. Dan mungkin di situ ada harga yang harus dibayar. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan bekerja di tengah-tengahnya. Pagi ini seberapa banyak di antara kita, saudara akan berangkat ke tempat bekerja, melakukan segala sesuatu. Di tempat kerja pun ada pengorbanan yang harus bayar. Percayalah Tuhan juga melihat hati saudara. Di tempat gereja saudara melayani, ketika saudara berkorban, percayalah Tuhan juga melihat hati saudara. Kesungguhan saudara ada harga yang harus dibayar. Dan Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan akan bekerja lebih dalam hidup saudara. Pagi ini datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian tadi dengan kesungguhan hati kita. Tuhan, aku mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Walaupun ada pengorbanan. Aku tidak mau terima sesuatu yang hanya sifatnya tidak ada harga yang harus dibayar. Tapi mungkin itu harus ada yang dikorbankan waktu, tenaga, biaya, segala macam. Tapi Tuhan melihat semuanya itu. Ku pandang kemuliaan-Mu. Ku pandang kemuliaan-Mu. Imam besar maha hidupku, Yesus Kristus Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, haleluya, oh, sujud di depan tahta, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka haleluya, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Kau berikan dengan segenap hati-Mu, Tuhan dan Allah kami. haleluya. Kami mau berkorban bagi-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu. Oh Yesus Tuhan, glory, haleluya.
Bapa Surgawi, pagi ini kami mengucap syukur kami boleh mengawali hari ini dengan satu altar kecil dalam hadirat Allah, memuji dan menyembah Engkau. Di balik semuanya ini kami berikan korban pujian syukur dan kami belajar untuk berani berkorban di dalam apapun yang kami lakukan. Dalam pekerjaan yang akan kami kerjakan pun biar Tuhan turut bekerja, memberikan kami kemampuan untuk melakukan segalanya dengan setiap hati kami, kerelaan hati kami, dalam kami melakukan apapun juga bersama dengan Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja atas setiap langkah-langkah kami, dan kami percayakan hidup kami dalam penjunan hidup kami, yaitu Engkau sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami, yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.